Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fahmi dengan NPM 25126640. Nah, di sini kalian sudah tahu belum kita hari ini mau membahas apa? Membahas apa? Oh iya, betul sekali. Kita di sini mau membahas tentang ijma. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya dulu nih kepada teman-teman. Menurut teman-teman, seandainya ada suatu masalah yang jawabannya tidak ada di Al-Quran dan hadis, nah, bagaimana kita menentukan hukumnya? Nah, salah satu jawabannya yaitu dengan menggunakan ijma. Secara sederhana, ijma adalah kesepakatan ulama dalam menentukan hukum setelah Rasulullah SAW wafat. Kenapa harus ulama yang bersepakat? Kenapa tidak sembarang orang saja? Nah, jawabannya adalah karena ulama mujtahid itu orang-orang yang memang betul-betul memahami tentang Al-Quran, hadis, dan tentang ilmu hukum Islam secara mendalam, teman-teman. Secara bahasa, ijma artinya kesepakatan. Sedangkan secara istilah, ijma artinya persetujuan para ulama pada satu masa dalam menentukan hukum, teman-teman. Nah, ijma ini terjadi tidak secara asal-asalan, teman-teman. Ia melalui diskusi, pertimbangan, dan pemikiran yang matang. Sekarang saya mau tanya lagi nih, menurut kalian, apakah pendapat banyak ulama itu lebih kuat daripada pendapat satu orang? Pendapat banyak orang itu lebih kuat daripada pendapat satu orang. Contohnya lidi. Kalau satu saja, lidi itu mudah dipatahkan. Sedangkan kalau banyak, menjadi sapu lidi nih. Dan tidak bisa kita patahkan, teman-teman. Nah, jadi kenapa pendapat orang banyak tadi lebih kuat daripada satu orang? Karena sudah dipikirkan bersama, teman-teman, dan dipertimbangkan dari berbagai sisi. Baik, selanjutnya kita bahas tentang dasar hukum ijma, teman-teman. Ijma memiliki dasar dari Al-Quran dan hadis. Salah satunya dari surah An-Nisa ayat 115 yang berbunyi, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Nah, ayat tadi menjelaskan tentang pentingnya mengikuti jalan orang-orang mukmin, teman-teman. Ada juga loh hadis yang mengatakan bahwa apa yang dianggap baik oleh umat Islam, maka itu juga dianggap baik oleh Allah. Nah, dari sini kita bisa pahami, teman-teman, bahwa kesepakatan para ulama itu memang memiliki nilai penting dalam Islam. Oke, sekarang kita masuk ke kedudukan ijma. Nah, ijma adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Coba kita bayangkan, kalau tidak ada ijma, kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Mungkin akan banyak perbedaan pendapat yang tidak terarah, bahkan bisa menimbulkan perpecahan, teman-teman. Oleh karena itu, ijma berfungsi untuk menentukan hukum yang belum jelas, teman-teman. Terus memperkuat hukum yang sudah ada, teman-teman, dan juga menjaga persatuan umat. Nah, jadi kesimpulannya, ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum dan memiliki peran penting agar hukum Islam tetap relevan di setiap zaman, teman-teman. Mungkin hanya itu saja materi yang saya sampaikan pada permasalahan ijma kali ini. Next, kalian akan mendengarkan tentang klasifikasi ijma dan contoh-contoh ijma. Sekian dari Ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Minowara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang klasifikasi ijma dalam kajian usul fikih. Sebagai pengantar dalam ilmu usul fikih, ijma merupakan salah satu sumber hukum Islam yang memiliki kedudukan penting setelah Al-Quran dan hadis. Ijma diartikan sebagai kesepakatan para mujtahid dalam satu masa terhadap suatu hukum syar'i. Ijma digunakan ketika suatu permasalahan tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, ijma memiliki peran penting dalam membantu dan menetapkan hukum Islam. Dalam kajian ilmu usul fikih, ijma tidak hanya memiliki satu bentuk, melainkan diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Klasifikasi ini dilakukan untuk memahami perbedaan bentuk ijma serta mengetahui tingkat kekuatan hukumnya. Secara umum, ijma dibagi berdasarkan cara terjadinya, pelaku kesepakatan, dan objek yang disepakati. Hal ini penting agar kita dapat menilai kehujahan ijma dalam menetapkan hukum Islam. Klasifikasi pertama adalah berdasarkan cara terjadinya, yaitu ijma sari dan ijma sukuti. Ijma sari merupakan kesepakatan yang dinyatakan secara jelas, baik melalui ucapan, tulisan, maupun tindakan, dan disepakati oleh seluruh ulama tanpa adanya perbedaan. Oleh karena itu, ijma sari memiliki kekuatan hukum yang paling tinggi. Sedangkan ijma sukuti terjadi ketika ulama menyampaikan pendapat sementara ulama lainnya diam. Diam ini dianggap sebagai persetujuan, namun masih diperselisihkan para ulama. Karena itu, ijma sukuti memiliki kekuatan hukum yang lebih lemah dibandingkan ijma sari. Selain berdasarkan cara terjadinya, ijma juga diklasifikasikan berdasarkan perlakunya. Pertama, ijma seluruh mujtahid yang merupakan bentuk paling ideal dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Kedua, ijma sahabat yang memiliki kedudukan penting karena para sahabat merupakan generasi yang paling memahami ajaran Nabi. Selain itu, ijma juga diklasifikasikan berdasarkan objeknya, seperti dalam bidang ibadah, muamalah, dan sosial yang menunjukkan luasnya cakupan ijma. Sebagai kesimpulan, ijma merupakan salah satu sumber hukum Islam yang penting dalam kajian usul fikih. Ijma memiliki berbagai klasifikasi, yaitu berdasarkan cara terjadinya, pelaku, dan objek yang disepakati. Di antara semua jenis tersebut, ijma shar'i memiliki kekuatan hukum yang paling tinggi karena disepakati secara jelas oleh seluruh ulama. Sedangkan ijma sukuti memiliki kekuatan yang lebih lemah karena masih terdapat perbedaan pendapat. Dengan memahami klasifikasi ijma, kita dapat lebih tepat dalam menetapkan hukum Islam. Baik, saya cukupkan sampai di sini pemaparan materi tentang klasifikasi ijma yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazara Azwa dengan NPM 25126691. Ternyata ijma tidak hanya satu jenis aja, ada klasifikasinya, ada syaratnya, dan rukunnya juga. Dan itu semua penting kita pahami agar tidak ada salah paham soal bagaimana hukum Islam itu dibangun. Yang pertama saya bahas itu klasifikasi berdasarkan kekuatan dalil, yaitu bagaimana informasi atau berita kesepakatan sampai kepada kita. Ada ijma qot'i, kesepakatan yang sampai ke kita itu melewat jalur mutawatir atau diriwayatkan banyak orang di setiap generasi. Jadi mustahil untuk berbohong atau keliru. Kedudukannya tuh absolut. Siapapun yang mengingkari bukan hanya salah secara fikih, namun bisa jatuh ke dalam kekufuran, karena berarti ia menolak sesuatu yang sudah menjadi kebenaran bersama umat Islam sepanjang sejarah. Selanjutnya ada ijma zonni. Ini sampai ke kita melewat jalur ahad, yaitu satu orang atau kelompok kecil. Ada celah kemungkinan ulama lain yang sebenarnya berbeda pendapat, tapi pendapatnya tuh tidak sempat tercatat atau tersebar karena jalurnya yang terbatas. Tetap bisa dijadikan hujah, cuman tidak sekuat qot'i. Para ulama masih bisa mengkaji ulang, mendiskusikan, bahkan menolak kalau ada dalil yang lebih kuat.
Lalu ada klasifikasi berdasarkan ruang lingkup dan cakupannya. Itu ada 2 juga. Yang pertama ijma'am atau global, kesepakatan yang bersifat menyeluruh, diketahui dan diterima bukan hanya dari para ulama, namun hampir seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia. Yang kedua ijma' khos, hanya melibatkan para mujtahid dan menyangkut persoalan yang membutuhkan keahlian khusus untuk memahaminya. Orang awam tidak untuk memahami detailnya secara teknis. Itu biasanya sebagai respon terhadap persoalan baru yang muncul di masyarakat untuk ijma' khos ini. Nah, terus ada klasifikasi dari sisi dasar pijakannya. Ini penting karena ijma' tidak bisa lahir hanya dari pendapat pribadi. Ia tentu perlu memiliki akar dalil yang jelas. Di sini ijma' bisa bersandar pada 3 hal. Pertama, nas, itu langsung dari Al-Quran ataupun hadis. Jadi sandarannya langsung ke sumber utama dan sifatnya hanya memperkuat, bukan untuk menciptakan hukum baru. Kedua, ada qiyas. Qiyas adalah analogi hukum. Ia mengambil hukum dari kasus yang sudah ada dan menerapkannya ke kasus baru yang punya kesamaan alasan hukum. Ini lebih rumit karena membutuhkan proses ijtihad, menentukan ilat, mencari kasus awal, baru memastikan keduanya itu benar-benar sebanding. Jadi kalau ada keliruan, maka ijma'nya pun bermasalah. Dan yang terakhir, muslahah mursalah. Itu demi kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara spesifik dalam nas, tapi juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Ijma' ini lahir ketika para ulama melihat sesuatu sangat dibutuhkan oleh umat dan membiarkannya tanpa aturan itu justru akan menimbulkan kerusakan atau mudarat yang lebih besar. Supaya sebuah kesepakatan bisa disebut ijma', pasti memerlukan syarat. Di sini saya akan menjelaskan 2 syarat. Yang pertama, adanya kesepakatan nyata baik dalam keyakinan, perkataan, maupun perbuatan. Yang kedua, yang bersepakat haruslah para mujtahid yang memiliki kapasitas dalam istinbat hukum. Dan ada rukunnya yang tidak kalah penting. Pertama, harus ada beberapa mujtahid. Kedua, yang bersepakat harus seluruh mujtahid dunia Islam yang hidup pada masa itu. Yang ketiga, setiap mujtahid harus aktif menyatakan pendapatnya, tidak bisa hanya diasumsikan atau diperkirakan. Dan yang terakhir, kesepakatan harus bulat, hasilnya harus 100% sepakat. Jadi jika ada satu mujtahid yang menolak, maka ia bukan ijma', melainkan hanya pendapat mayoritas. Sekian penjelasan klasifikasi, syarat, dan rukun dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dalam permasalahan fikih secara komprehensif, termasuk definisi dasar hukum dan mekanisme pembentukan ijma' oleh para ulama mujtahid. Mengetahui contoh-contoh nyata penerapan ijma' dalam kehidupan umat Islam, serta memahami peran penting ijma' sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Hadis. Contoh penerapan ijma': pengangkatan khalifah. Para sahabat bersepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ini merupakan contoh ijma' pertama dalam sejarah Islam yang menjadi landasan kepemimpinan umat. Kewajiban ibadah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat dan haji adalah ibadah yang wajib yang disepakati seluruh ulama. Tidak ada perdebatan di kalangan ulama mengetahui kewajiban ibadah-ibadah ini. Yang kedua, contoh penerapan ijma' kedua, hukum pernikahan. Dilarang menikahi wanita yang masih bersuami merupakan ijma' seluruh ulama. Kesepakatan ini bertujuan menjaga ketertiban dan kehormatan masyarakat dalam sistem kekeluargaan Islam. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan utama mengenai hukum ini.
Hukum ekonomi riba. Riba haram dalam semua bentuk transaksi keuangan berdasarkan ijma ulama. Kesepakatan ini menjadi keadilan ekonomi dan melindungi masyarakat dari eksploitasi, menjadi dasar pengembangan sistem keuangan syariah modern. Selanjutnya ada ijma dan dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berisikan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Penjelasan dari ayat ini menjadi dasar mengikuti kesepakatan ulama ulil amri dalam menetapkan hukum Islam, termasuk pengelolaan zakat modern dan sistem keuangan Islam kontemporer. Kesimpulannya, ijma adalah sumber hukum penting setelah Al-Quran dan hadis. Metode ini digunakan dalam berbagai bidang fikih seperti kepemimpinan, ibadah, pernikahan, ekonomi, dan permasalahan kontemporer. Kesepakatan para ulama membantu menyelesaikan masalah baru yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Ijma berperan menjaga kesatuan hukum Islam di tengah keragaman pendapat bersifat praktis dan relevan sepanjang zaman. Ijma membuktikan fleksibilitas syariat Islam dalam menjawab tantangan setiap era sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.